Aku bertempur di sisi Yang Mulia selama 6 tahun. Dan sekarang, akhirnya aku jadi permaisuri. Ayuan naik takhta. Dia bersumpah saat jadi kaisar. Aku jadi ratu saat aku taklukkan semut. Aku nggak nyangka. Begitu dia dapat yang dia mau, aku yang pertama dibuang. Yang Mulia, akhirnya aku bisa menikahimu. Kalian berdua? Yang Mulia. Wan Qing, kenapa kamu di sini? Kamu baru sembuh. Kamu harus istirahat. Biar kontak kamu kembali. Siapa dia? Ya, Yang Mulia. Nona Ye, kamu ikuti Yang Mulia 6 tahun. Selalu di sisinya, hidup dan mati. Kami berdua sangat berterima kasih. Setelah pengobatanku, kamu jadi selir utama. Bagaimana menurutmu? Pengobatanmu? Xiao Jing Yuan. Apa yang dia bilang benar? Ya, tenang saja. Aku nggak akan jalimi kamu. Kalau kamu udah sehat, aku jadikan kamu selir. Di bawah permaisuri saja. Saat kamu diasingkan, aku cuma wanita biasa. Yang gabung tentaramu jadi prajurit. Bertempur untukmu. Ayuan, pergilah sekarang. Saat aku menangkan perang ini, aku nggak akan kecewakan kamu. Aku Magic mengabdi padamu sebagai tuanku, sebagai suamiku. Aku nggak mau jadi selir. Aku mau pergi. Yang Mulia. Jadi kamu masih peduli padanya? Mohon Yang Mulia, biarkan aku pergi dari istana. Xiao Jing Yuan. Permaisuri atau tidak, selir atau tidak, aku tidak mau semua itu. Aku cuma mau nggak pernah lihat kamu lagi. Nyonya, dia di sini kan? Aku nggak mau ketemu dia. Kesemis dengan. Udah baik kan? Makasih udah tanya. Kalau cuma itu, silakan pergi Yang Mulia. Wan Qing. Aku tahu kamu benci aku. Tapi aku dan Xiyun tumbuh besar bersama. Kami cinta sejak kecil. Dia nunggu aku selama ini. Sejak aku masih kecil, aku udah janji jadi ini ratuku. Xiao Jing Yuan, kamu juga janji ke aku. Aku satu-satunya untukmu. Kamu lupa itu? Wan Qing. Kamu tertangkap gara-gara aku. Dan terluka separah ini. Tenang aja. Begitu kerajaanku berdiri, aku nggak akan kecewain kamu. Aku akui. Aku memang memanfaatkanmu. Tapi kamu udah bersamaku bertahun-tahun. Aku udah anggap kamu keluarga. Wan Qing, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Kalau kamu benar-benar peduli padaku, biarkan aku pulang ke rumah. Nggak bisa. Wan Qing, aku tahu. Kamu marah padaku. Kalau dia udah sembuh, aku akan ajak kamu ke festival lampion. Kamu selalu bilang belum pernah ke sana. Sampai sekarang, kamu masih menghindari kenyataan. Ayuanku benar-benar sudah pergi. Yang Mulia, guru besar sudah kembali. Guruku, Istirahatlah dulu. Aku bicara dengannya. Soal itu.
Bagiku, guru mengajariku buku dan puisi, dan makna hidup. Dia guruku dan ayahku. Sekarang dia sudah kembali. Dia bisa membimbingku. Seseorang, bantu aku berpakaian. Aku akan menemui guru. Yang mulia, dia nemuin gadis Shelley itu lagi. Kalau dia gitu, pasti masih cinta wanita itu. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau bertindak kejam. Guru, Pasti akan bantu aku. keputusanku sudah bulat. Di hari yang sama, Ye Wangking jadi selir. Dan Liu Xiun akan jadi permaisuri. Yang mulia, Ye Wangking cuma bidak catur saja. Kamu harus paham betul mana yang lebih penting. Bahkan guru juga memperlakukan aku seperti ini. Nona Ye, kenapa batuk darah? Aku tahu apapun yang kukatakan sekarang gak akan ubah apapun. Tapi yang mulia beneran gak sengaja. Hari kamu ditangkap itu, yang mulia datang selamatkan aku. Apa katamu? Ayo, pergi sekarang. Wangking, tunggu aku. Aku cari bantuan buat selamatkan kamu. Jadi hari itu, dia nggak cari bala bantuan, tapi pergi selamatkan kamu. Orang tuaku dan aku terjebak. Jadi dia terpaksa tinggalkan kamu. Makanya kamu tertangkap dan disiksa. Dan lalu, kamu nggak bisa punya anak lagi selamanya. Lalu aku ini apa? Bagaimana dengan nyawa para prajurit? Aku ditangkap dan disiksa habis-habisan untuk apa? Nona Ye, aku benar-benar minta maaf. Begini saja, aku nih kalau di gelar permaisuri dan gak akan halangi kalian berdua. Nona Ye, jangan dong. Aku gak akan maafkan kalian semua. Ye Wangking, kamu mau apa? Anaknya yang mulia. Xiun, Yang mulia, Xiyun. yang mulia anaknya. panggil tabib. Ye Wangking, Xiun hamil. Kok bisa kau lakukan ini? Kalian punya anak. Nona Ye, kenapa kau tega begini padaku? Paman, sayang sekali kau nggak akan sempat lihat keponakanmu. Paman, menyedihkan banget. Pria yang aku cintai adalah ayah dari anak Liu Xiyun. Ibu yang paling aku hormati adalah pamannya Liu Xiyun. Dan baru sekarang aku tahu. Ye Wangking, aku pikir kau wanita yang bijak, yang mengerti aku. Tapi kau tak boleh menyakiti Xiun dan anak kami. Yang mulia, Ye Wangking berani membunuh pewaris tahta. Dia harus dihukum sekarang. Baik, yang mulia. Dia kejam dan jahat banget. Dia harus bayar ini. Mohon hukum gadisnya sekarang juga. Kau mengaku. Aku nggak salah. Beraninya kau. Sampai sekarang masih keras kepala. Copot jubahnya. Buang dia ke istana dingin. Tanpa izinku. Dia nggak boleh dapat makanan. Setetes air pun tidak. Lucu tuh jubahnya. Memalukan banget. Cuma satu orang yang pernah dapat ini. Permaisuri tua yang tidur sama pengawal. Nama wanita itu segalanya. Ditelanjangi di depan umum. Lebih buruk dari mati. Yang mulia, aku mohon. Nona Ye bertukur sebagai prajurit. Dia berperang demi yang mulia. Taruhkan nyawanya. Tolong jangan lakukan ini pada nyanyaku. Yang mulia. Nggak usah. Aku lakukan sendiri.
Oh, sekarang Luka ini dari perang. Demi aku. Wan King, Yang Mulia. Tersimatlah, Yang Mulia. Wah, ini kan ya Wang King. Mantan selir. Kok bisa jadi kayak gini? Istana sekarang. Permaisuri Liu yang berkuasa. Hari ini, kita kasih pelajaran yang bagus. Jalan. Kamu suka rebut perhatian nyonya kami, kan? Sekarang jalan lewat ini. Iya. Lihat betapa menyedihkannya dia. Puas banget. Mereka mengejek dan mempermalukanku. Aku akan pergi. Tapi sebelum aku pergi, meski aku tak bisa bunuh mereka, aku pastikan mereka berdarah untuk ini. Nyonya. Nona Ye, aku. Maaf atas kelancanganku. Saya akan mengantar Nona kembali ke istana. Terima kasih, Tuan Chu. Maafkan saya nggak bisa selamatkan bayinya. Aku tahu. Aku perintahkan kau untuk merawatnya. Jangan sampai dia punya luka permanen. Kalau tidak, seluruh keluargamu mati. Baik, Yang Mulia. Yang Mulia, berita buruk. Selir pingsan. Apa katamu? Bukannya udah bilang untuk menjaganya? Kenapa dia bisa pingsan? Gak berguna. Dokternya ada. Tenang, Paduka. Tuan Cui Chen sudah membawanya kembali. Membawanya? Bagaimana dia membawanya kembali? Situasinya darurat. Tuan Chu menggendongnya kembali ke sini. Menggendongnya? Cui Chen itu pilihan sarjana terbaikku. Pria terhormat. Aku percaya dia. Tapi, tidak, aku harus melihatnya. Yang Mulia. Kaisarku. Aku sangat takut. Jangan takut. Aku di sini. Pengobatanmu lusa. Jangan khawatir. Kita akan punya anak lagi. Ada orang di sana? Nona Ye. Saya di sini. Mataku. Dokter bilang, Nona Ye kelelahan dan pikirannya kacau. Penyakit lamanya kambuh, makanya dia jadi buta. Benarkah? Bisa disembuhkan? Tuan Chu, aku tahu ini mendadak, tapi bisakah kau bantu aku? Bantuan apa? Carikan aku suami. Carikan aku suami. Nona Ye, ada calon?
Tuan Cu, kalau ini merepotkan, yang tadi aku bilang, lupakan saja. Aku cari sendiri. Tunggu. Nona Ye, kalau udah ada orangnya, kapan bilang ke Yang Mulia? Besok, saat pengobatan. Nona Ye, yakin dia bakal setuju? Dia pasti setuju. Dia pernah buat janji padaku. Wan King, Yok ini jadi tanda cinta kita. Dengan ini, apapun yang kau minta, akan aku kabulkan. Kalau Nona Ye cari suami, aku bisa rekomendasikan. Siapa? Aku rela mati untukmu. Waktu Nona Ye ditangkap, dia pilih mati daripada bicara. Pahlawan Daksya sejati. Aku siap melayanimu. Biar aku bantu kamu keluar dari masalah ini. Dia lihat aku sebagai pahlawan. Tapi di mata Xiao Jingyuan, ini cuma hal yang memang harus aku lakukan. Terima kasih Tuan Cu. Nona Ye, hari ini penobatan. Yang Mulia mengirimkan khusus untukmu, Baselir. Dan ingin kamu hadir juga. Tentaku menikahi orang lain, dan aku harus menyaksikannya. Mana mungkin aku nggak sadar apa yang sebenarnya di balik semua ini. Lu Xiyun tiba-tiba hamil. Dan guru sekarang pamannya. Aku pergi saja. Guru, biar kutunjukkan padamu. Pedang yang kau asal ini, macam apa jadinya? Waktu baik sudah tiba. Mulai upacara pengobatan. Salam posta permaisuri. Yang Mulia, akhirnya aku menikah. Xiyun, akhirnya kau jadi permaisuriku. Tunggu Yang Mulia. Kenapa Ye Wang King di sini? Dia ngapain? Di hari besar begini. Dia pakai putih polos. Aku punya sesuatu untuk dikatakan. Wan Qing, mau sampai kapan kamu begini? Hari ini penobatan. Semua pejabat sudah datang. Apapun masalahnya, tunggu sampai upacara selesai. Taiwan udah kehilangan kendali. Bidak ini masuk ke hatinya. Ini kan nggak boleh terjadi. Baik Nona Ye, sebesar apapun kekesalanmu padaku, jangan permalukan Yang Mulia hari ini. Setelah penobatan, aku akan berlutut minta maaf padamu. Ya? Jangan mendekat. Berpakaian begini. Soal yang dulu, aku menghukummu terlalu keras. Tapi kamu harus mengerti aku. Hentikan ini sekarang, ya? Yang Mulia adalah putra langit. Mana berani aku menyalahkanmu? Wan Qing, bicara yang benar. Kalau begitu guru besar, sebagai apa kau bicara padaku? Guru kaisar atau paman permaisuri? Guru besar itu paman permaisuri. Sekarang dia menaruh keponakannya di istana. Apa dia punya niat tersembunyi? Ye Wan Qing, bertahun-tahun jadi gurumu. Aku sudah mengabdi padamu. Tapi kamu hanya karena merasa diperlakukan tidak adil, berani menuduh aku gurumu sendiri. Ini benar-benar menyakitkan hati. Yang terjadi dulu, aku terlalu keras padamu. Setelah penobatan, aku akan umumkan ke seluruh dunia untuk membersihkan namamu. Bersikaplah yang baik. Kita bisa seperti dulu lagi. Sudah terlambat. Ye Wan Qing, harus begini. Kamu akan melewati batas. Xiao Jingyuan,
Aku sudah buta. Kita nggak bisa kembali lagi. Apa? Dia bikin ya Wang King buta. Yang udah berjuang buat Daxia di medan perang. Sekarang dia buta. Dipaksa memohon di upacara ini. Dari kata-katanya, aku takut kebutaannya. Ada hubungan sama guru dan Ratu Liu. Nggak bisa dipungkiri. Wang King, tuduhan kayak gitu. Jangan ngomong sembarangan. Mau sampai kapan kamu begini? Udah cukup. Nggak tahu, malu banget. Kamu bikin malu istana. Wanita kayak kamu diharem. Naik pakai cara kotor. Udah banyak aku lihat. Ini omong kosong. Yang mulia panggil tabib, baru kamu tahu kebenarannya. Upacara hari ini, aku udah cukup mengalah. Mau sampai kapan lagi kamu bikin keributan? Yang mulia, ini semua salahku. Akulah yang ambil tempat Nona Ye. Aku akan mati untuk menebus dosa. Shiyun, ini bukan salahmu. Dr. Xuan, Yi Wang King, kalau kamu berani bohong, aku cabut gelarmu. Yang mulia. Kamu janji selamanya bersamaku. Semua hilang. Gelar itu artinya apa? Nggak ada artinya. Pas penobatan, kamu pura-pura buta. Cuma buat cari simpati kan? Biar yang mulia. Nobatkan kamu jadi permaisuri lagi. Nona Ye, kalau mau jadi permaisuri, bilang aja. Aku kasih kamu. Ya, gadis cantik ini. Ngapain pura-pura? Yang mulia, mata Nona Ye memang buta. Dan enggak jawaban sampai disembuhkan. Apa? Kamu bilang apa? Wang King, kamu buta? Kenapa nggak bilang aku? Yuan, Aku udah mengabaikanmu. Bikin kamu wanita buta. Berjuang sampai ke aula ini. Aku salah. Tapi nggak apa. Mulai sekarang, gua akan jaga kamu baik-baik. udah telat. Yang mulia, kau tahu aku buta. Tolong tunjukkan belas kasihan padaku. Biarkan aku bicara sesuatu. Baiklah. Wang King, silakan. Apa kau masih ingat? Dengan ini, apapun yang kau minta, akan aku kabulkan. Kamu ngapain? Aku jadi prajuritmu. Di sisimu selama 6 tahun. Sekarang kau udah jadi raja. Aku mohon yang mulia, tepati janjimu. Dan kabulkan satu permintaanku. Aku orang yang menepati janji. Tapi tahta ratu itu milik Xiun. Jangan pakai giok ini untuk memaksaku. Sampai sini, kau pikir aku masih mau tahta ratumu? Lalu apa yang kau? Kau dan ratu sangat mesra. Aku gak berani ikut campur. Aku cuma minta yang mulia demi masa lalu kita. Bebaskan aku. Biarkan aku pergi dari istana dan menikah. Tidak. Nggak boleh. Wang King, kamu sekarang buta. Mana mungkin aku biarkan kau pergi? Kau nggak bisa tinggalkan istana ini. Gioknya di sini. Yang mulia, apa kau akan ingkar janji? Baiklah. Kau bilang mau pergi dan menikah. Lalu siapa prianya? Wang King, hentikan omong kosong ini. Aku tahu kau mencintaiku bertahun-tahun. Kau gak rela meninggalkan aku. Yang mulia, pria yang akan dinikahi Nona Ye adalah aku. Yang mulia, pria yang akan dinikahi Nona Ye adalah aku. Dia orangnya. Kok bisa kamu? Yang mulia, Tuan Chu dan aku saling mencintai landa penasilatai. Tidak. Satu orang kepercayaanku. Satu lagi Wang King yang 6 tahun di sisiku.
Coba ulangi lagi. Beraninya kalian. Mohon tepati janji Anda, Yang Mulia. Kabulkan permohonanku. Mohon belas kasihan, Yang Mulia. Restui pernikahan Tuan Chu. Dan aku, Ye Wang King. Kamu benar-benar mau memaksaku? Yang Mulia. Aku sudah 6 tahun di sisimu. Tak ada yang lebih paham dariku. Betapa kerasnya kau berjuang demi takhta ini. Jadi, kau takkan lepaskan kekuasaan. Atau harga dirimu sebagai kaisar. Maka hari ini, aku yang menang. Mohon kabulkan, Yang Mulia. Baiklah. Kenapa aku tak pernah tahu? Tuan Chu udah mengagumi Nona Ye selama ini. Hari ini, kalau kau tak bisa jelaskan, berarti kau membohongiku. Aku akan menuduhmu dengan pengkhianatan. Seluruh klanmu mati. Xiaojing Yuan kau. Yang Mulia, saya bersidang Hastam Punan Ye di kamp musuh. Dia bertahan demi Yang Mulia. Menggigit giginya, menanggung semua siksaan, tapi tak pernah bicara sepatah kata pun. Aku kagum pada keberaniannya dan cinta pada kecantikannya. Mohon restui kami, Yang Mulia. Izinkan aku menikah dengan Nona Ye. Mohon Yang Mulia izinkan hamba menikah dengan Nona Ye. Ya, tulus banget. Dia nginjak muka gua ke tanah. Menghancurkannya. Dia tahu gua baru naik takhta. Hati belum tenang. Gua nggak bisa hukum pejabat seenaknya. Ye Wang King, cuma sekali ini, kamu beneran mau ini? Yang Mulia, hamba cuma mau bersama cinta hamba. Nikah punya anak, mohon kabulkan permintaan hamba. Cintamu? Dia yang kamu cintai? Lalu aku gimana? Yang Mulia adalah rajaku. Tapi Tuan Chu adalah pria yang kucinta. Aku mau menikah. Mohon kabulkan, Yang Mulia. Yang Mulia, karena Nona Ye begitu setia pada Tuan Chu. Paduka, kenapa nggak restui saja mereka? Benar, Yang Mulia. Hari ini pengobatan Paduka. Tambah kebahagiaan. Mohon kabulkan, Yang Mulia. Mohon restui dua sejoli ini, Yang Mulia. Kalian semua memaksa gua. Kalian semua menekan gua. Yang Mulia, begini. Cinta sejati itu langka. Ini keinginan Nona Ye sendiri. Setujui saja. Shiyun, kamu selalu paling paham aku. Kenapa kamu juga menekanku? Ye Wang King sengaja melakukan ini. Dia lakukan di depan semua orang untuk memaksaku. Dia mau mempermalukan gua. Ini balas dendamnya. Itulah Ye Wang King. Selalu balas setiap dendam. Ye Wang King, baiklah kalau begitu. Aku akan mengabulkannya. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Tuanku. Kalau begitu, Anda dan saya, Tuanku. Sekarang impas. Wan, Tuan King. Terima kasih, Yang Mulia. kabar bagus. Senangnya. Nona Ye tidak punya keluarga. Aku izinkan dia menikah di istana. Permaisuri akan urus mas kawinnya. Baik, Yang Mulia. Harus cepat selesaikan ini. Singkirkan gadis itu. Dari sini, sebelum masalah datang. Yang Mulia, upacara penobatan saya. Chu Yizhen, berani sekali kau. Dia selir kerajaanku. Berani sekali kau. Yang Mulia, cinta tak bisa dipaksa. Dia ingin pergi. Kenapa dipaksa? Dipaksa? Di dalam hatinya, dia cuma cinta aku. Dia cuma gadis muda.
Aku maafkan kenaifannya. Tapi kau seorang pria pejabat pula. Kenapa ikut omong kosongnya? Titah raja itu mutlak. Dan aku sudah putuskan. Tanggal 15 bulan ini, aku akan nikahi Nona Ye. Bagus. Memang sudah kuduga. Orang yang kulatih sendiri. Cara menangani diriku sangat tepat. Yang mulia, perasaanku pada Nona Ye tulus. Keluar. Pergi dari sini sekarang. Baik. Yang mulia. Menang dulu. Minum teh dulu, Yang mulia. Teh ini bisa menenangkan hati. Teh apa ini? Rasanya nggak enak. Yang mulia, aku ingat Anda dulu suka teh bilocun ini. Hidup susah waktu pulang dulu. Kita cuma punya air putih, tapi aku tambah irisan timun dan gula. Jadi terasa segar. Mangkeng, kamu baik banget. Kamu sekarang permaisuri. Membuat teh, serahkan ke pelayan. Yang mulia, soal ubar nikah bang Nona Ye, apa rencanamu? Seharusnya Nona Ye memang berjasa. Kenapa? Angkat jadi putri saja. Bisa begitu. Aku yang salah. Yang mulia, tapi tak bisa lupa Nona Ye. Kau tak bisa lepas. Aku akan pergi minta maaf padanya sendiri. Dan memohon dia kembali. Shiyun, jangan khawatir. Aku nggak tergila-gila padanya. Dia cuma wanita serakah. Dan tak tahu terima kasih. Demi wanita lain. Dia bisa pakai kata sekejam itu. Untuk menginjak-injakku. Hati yang mati tak terasa sakit lagi. Pasti ini yang namanya patah hati. Siapa di sana? Wencing, kamu masih khawatir sama aku, kan? Maksud aku tadi, Yang mulia, aku datang ke sini hari ini. Bukan mau mata-matain kamu sama permaisuri. Aku cuma mau tahu soal pernikahanku, jadi atau enggak. aku tahu kata-kataku menyakitimu. Jangan. Aku udah move on. Apapun yang kamu bilang, nggak ada artinya lagi. Wencing, Yang mulia, Nona Ye ini cuma peduli soal pernikahannya. Kenapa enggak kabulkan saja keinginannya dan nikahkan dia? Dengan begitu, dia akan tenang. baiklah, terserah kamu. Bagus sekali. Kalau Nona Ye dengar ini, dia pasti senang banget. Tenang, aku pergi. Kasih tahu dia sekarang. Dia cuma lagi ngambek. Begitu lihat titahnya, dia pasti nyesel. Dia bakal berubah pikiran. Dia bakal sadar posisinya dan memohon aku batalkan. Anak pejabat rendahan. Dan sekarang dia buta pulang. Kenapa dia harus tinggal di sini? Nona Ye, Kaisar sudah menetapkan kamu akan menikah dengan Tuan Chu. Aku yakin Nona Ye, kalian sudah paham betul. Di hati yang mulia, kamu bukan siapa-siapa. Kamu buta ya? Kamu nggak punya keluarga. Yang mulia, cuma kasihan sama kamu. Makanya, kamu boleh tinggal di sini. Kamu punya waktu sebulan buat nikah.
Yang Mulia mau kamu pergi dengan terhormat dari istana ini dan menikah. Sekarang, Ye Wangking harusnya kau udah terima titah. Kenapa? Dia belum datang memohon untuk kubah itu. Yang Mulia, mau saya cek dulu. Aku nggak khawatir soal dia. Aku cuma mau lihat gimana dia menyesal. Kan gimana? Dia butuh aku. Saya itu jadi titahnya. Terima kasih Yang Mulia. Ye Wangking, cuma ada kita berdua sekarang. Berhenti pura-pura dong. Kamu dan Kaisar cuma 6 tahun bareng. Itu nggak ada apa-apanya sama ikatan kita. Kalau ingat kamu dasar calang, di sisinya selama bertahun-tahun, aku mau muntah. Dasar calang berani mukul aku. Kamu benar Yang Mulia. Kamu dan Yang Mulia memang jodoh. Aku cuma mau cepat pergi dan cepat nikah. Aku nggak akan halangi kamu. Nona! Nona Ye, kamu baik-baik saja? Beraninya kamu! Aduh, sakit banget. Ya Wangking, kamu sudah gila ya? Si Yun itu permaisuri. Berani-beraninya mukul atasanmu. Si Yun, kamu terluka. Ya Wangking, aku udah kasih kesempatan buat introspeksi diri. Tapi enggak. Kamu tetap enggak mau tobat. Yang Mulia, saya baik-baik saja. Tolong jangan salahkan Nona Ye. Mungkin Nona Ye lagi kesal. Dia nggak bermaksud jahat. Liu Shiyun, pakai trik yang sama 2 kali. Kalau mau main tipu, coba yang baru dong. Diam! Kurang kayak kamu. Nggak pantas jadi selir. Nikah sama Cui Chen aja. Udah terlalu bagus buat kamu. Pasti aku yang buta. Sampai mau simpan kamu di sisiku. Yang Mulia, Anda salah. Yang buta itu jelas-jelas saya. Kamu! Yang Mulia, Nona Ye udah bertahun-tahun di tentara. Nggak tahu aturan. Kenapa nggak pakai bulan ini buat latih dia? Kalau dia udah nikah, hidupnya bakal lebih gampang. Nikahkan dia. Bagus. Serahkan ke permaisuri. Latih dia yang benar. Ye Wangking. Ini anugerah kerajaan. Terima dan bersyukur. Yang Mulia, Tuan Chu mencari Anda. Aku tahu. Paduka, beberapa hari lalu orang asing kirim harta langka. Kalau istanaku stabil, kalau aku punya lebih banyak orang, aku nggak tahan dia. Muncul di mukaku tiap hari. Mohon putuskan, Paduka. Cukup. Kau boleh pergi sekarang. Paduka, karena urusan udah selesai. Aku punya permintaan. Aku ingin ketemu Nona Ye. Mohon izinkan aku. Aku tidak izinkan. Kenapa begitu? Aku bicara. Perlu jelaskan padamu. Yang Mulia, Anda campur urusan pribadi. Nona Ye sekarang susah. Hamba cuma mau jenguk dia. Kenapa Anda halangi? Apa masih belum mau lepaskan? Jangan-jangan karena Yang Mulia cinta Nona Ye ya? Mana mungkin aku cinta dia? Lagi pula, aku sudah punya ratu. Dia cuma wanita masa laluku saja. Kalau tak cinta, kenapa larang hamba temui dia? Yang Mulia begini, bukankah malah ketahuan? Pokoknya tidak boleh. Kau sebagai bawahan selalu melawan perintahku. Apa kau tak takut? Aku hukum kau. Kalau mau hukum, hamba terima saja. Tapi kalau begini terus, Nona Ye makin menderita saja. Dan juga hamba akan ragu pada kebijakan Anda. Mohon Yang Mulia pikir lagi.
Kurang ajar! Berani melawan. Tapi, masih ada waktu sebulan. Asal aku sedikit bersabar, dia pasti akan kembali padaku. Berangkat ke pavilion Wang King. Kau sudah cukup bikin ribut. Mau ribut sampai kapan lagi? Cuma posisi permaisuri kan? Dikasih ke Shiyun kenapa? Kau ini selir tertinggi setelah dia. Yang mulia, hamba ini orang rendah. Mana berani duduk di tata permaisuri. Permaisuri sekarang berdarah bangsawan. Terpelajar sopan. Aman kecil yang mulia. Tata permaisuri memang sudah haknya. Tuan King, Jangan begini lagi ya. Asal kau minta maaf padaku. Kita bisa seperti dulu lagi. Yang mulia, hamba ini hanya orang rendahan. Mana berani ribut dengan Paduka. Lagi pula kita ini cuma main sandiwara saja. Kenapa Paduka terlalu serius? Baik. Bagus sekali. Aku mau lihat sekeras apa kau bertahan. Paman. Akhir ini, yang mulia terus datang ke perempuan jalang itu. Tiap kali ditolak, tapi tetap balik lagi. Aku harus gimana? Shiyun, kamu sekarang udah jadi permaisuri. Dia juga udah dinikahkan. Masalah ini udah selesai. Tapi dia masih di istana. Paman udah kerja keras, berjuang mati-matian. Buat aku dapat posisi ini. Gimana kalau dia merebut posisiku? Ngomong apa kamu? Kalau kamu tahu dia masih di istana, kenapa nggak hancurkan dia sekarang? Atur kecelakaan kecil. Kamu permaisuri. Siapa berani mempertanyakanmu? Paman benar. Aku punya rencana. Nona Ye, taman kerajaan di sini indah sekali. Sayang sekali ya. Ada kolam teratai di istana. Wangi banget juga. Bagaimana kalau kita pergi bareng? Yang mulia, saya buta. Mungkin sulit buat saya. Tenang saja, aku akan menemanimu. Kolam teratai ini yang terbaik di istana. Begitu sampai, kamu akan merasakan keindahannya. Nona Ye, dengar. Anginnya menyentuh teratai. Indah sekali. Yang mulia, saya agak lelah. Ayo kita kembali. Kembali? Gak boleh. One King. Nona Ye, aku terlambat. Yang mulia, Yang mulia. Siapa yang berani sentuh wanitaku? Tuan Chu, kamu baik-baik saja. One King. Xiao Jingjuan, mau apa kamu? Yang mulia, aku tunangan Tuan Chu. Tuan Chu menyelamatkanku, itu wajar kan? Tapi yang mulia, Anda terus melewati batas. Yang mulia, aku dan Wang King sudah bertunangan. Kenapa Anda begini? Kenapa memang? Kita... Kalian belum menikah kan? Tuan Chu berpeluki Wang King. Dan kamu cemburu berat. Di hatinya. Jalang itu sepenting itu ya. Yang mulia, Nona Ye dan Tuan Chu. Mereka sudah bertunangan. Bagaimana? Kita pergi dulu. Kita akan tidak damai di sini. Biar lepas rindu mereka.
Yang Mulia, tubuhku sekarang sudah tidak kuat lagi. Kumohon Yang Mulia, izinkan aku keluar istana. Tidak. Yang Mulia, Wang King di istana dingin ini terus disakiti berkali-kali. Dayang-dayang permaisuri berani menyerang Wang King. Bisa dibayangkan, siapa dalam semua ini? Anda sudah lihat sendiri. Masih mau pura-pura tidak melihat apa-apa. Yang Mulia, tolong lihat kebenarannya. Gadis ini punya niat jahat. Bukan salahku. Aku nggak sempat hentikan dia. Yang Mulia, alasan itu terlalu lemah banget. Pelayan itu melayanimu tiap hari. Tanpa perintah. Berani dia melukai Wang King parah. Tuan Chu, kenapa kau memfitnahku? Yang Mulia, apa kau nggak percaya padaku? Kalau sudah begini, aku rela mati buktikan aku tak bersalah. Yang Mulia, jangan tertipu olehnya. Aku memohon, hukum dalangnya. Berikan keadilan untuk Wang King. Kulihat dengan mata kepalaku. Itu Xiun, dia punya pikiran yang tak pantas. Aku mengerti. Hal ini memang adalah... Yang Mulia, aku punya satu hal lagi. Aku dalam bahaya di istana ini. Tolong kabulkan permintaanku. Majukan pernikahanku dengan Tuan Chu. Aku percaya Tuan Chu akan jaga keselamatanku. Majukan tanggal pernikahan. Yang Mulia. Sekarang aku paham. Ini semua enggak hubungannya sama Xiun. Ini semua rencanamu, Ye Wang King. Supaya kamu bisa cepat pergi dari sini. Oh ya, Yang Mulia, kalau Tuan Chu nggak selamatkan aku hari ini, aku gadis buta ini sudah tenggelam di kolam teratai ini. Apa Yang Mulia pikir? Aku nggak hargai nyawaku sampai segitunya, Yang Mulia. Ye Wang King. Baiklah. Keputusanku sudah bulat, Ye Wang King. Hari ini, kamu harusnya tetap di aula Wang King. Tapi kamu keluyuran dan bikin masalah ini. Sekarang aku hukum kamu. Dikurung di aula Wang King tanpa perintahku. Jangan keluar selangkah pun. Meski kamu mati di aula Wang King. Xiao Jingyuan cinta banget sama dia. Sampai rela aku mati demi dia. Yang Mulia, kenapa begini? Titaku, sejak kapan bawahan? Berani tanya? Pengawal, bawa Tuan Chu pulang ke rumah. Jangan sentuh dia. Aku bertempur denganmu 6 tahun. Aku tahu jurus asli. Aku nggak gertak. Ye Wang King, kamu ngapain sih? Tuan Chu, kamu cinta aku? Lindungi aku. Aku tahu semua. Tolong pulang dan tunggu aku 1 bulan lagi. Aku akan menikahimu sesuai rencana. Baiklah. Aku percaya. Yang Mulia, aku memang bawahanmu. Tapi Wang King calon istriku. Kalau dia disakiti di istana ini lagi, walau harus langgar semua aturan, aku akan jaga dia. Pergi sekarang! Ye Wang King, cuma 6 tahun bersama. Kamu nggak bisa lawan aku. Ye Wang King, kamu begitu nggak sabar. Mau tinggalkan aku? Ya, Sepertinya aku terlalu lembut sama kamu. Tahanan rumah nggak bisa ubah sikap kurang ajarmu itu. Xiun, soal ini aku udah tahu. Bilang padaku gimana aku hukum dia. Aku nggak percaya. Sekarang kamu nggak rasa apa-apa buat aku. Yang Mulia, saya punya hati yang baik. Tapi nonanya hari ini udah kelewatan banget. Mungkin suruh dia berlutut siang malam supaya semua tahu. Sehari semalam penuh, tubuhnya nggak kuat. Jangan. Ampun, Yang Mulia, nyonya lututnya terluka. Baru beberapa hari lalu dia nggak kuat berlutut lama. Tapi tetap hanya dengan menekannya, dia akan sadar kalau dia nggak bisa hidup tanpaku.
Tapi menurutku, kalau aku ngawal hukum dia, yang lain akan ikut. Yang mulia, tolong ampuni nyonyaku. Yang mulia, jangan semua orang. Nyonyaku disuruh berlutut. Bagaimana nyonyaku bisa menunjukkan muka di istana lagi? Yang mulia. Xiao Jingjuan sudah bertekad memberi pelajaran padaku hari ini. Dia nggak akan melepaskanku. Ye Wang King, kalau kau minta ampun sekarang, mungkin aku akan membezi-bezikanmu. Pria yang dulu sangat kucintai, ternyata sekejam ini. Mungkin dari awal, semuanya memang salah. Yang mulia, aku mungkin rakyat biasa sekarang. Tapi aku bertempur di sisimu bertahun-tahun. Itu harusnya berarti sesuatu. Sekarang, kalau kau suruh aku berlutut di depan umum, sehari semalam penuh. Lalu apa? Yang istana, katakan soal kau. Kau paling jaga nama baikmu. Ini cuma bikin malu. Yang mulia. Ye Wang King, berani kau pakai namaku untuk ancam aku. Aku nggak diam. Kitanya adalah hukum. Kau nggak boleh bicara. Diam. Semua ini gara-gara kamu. Dan tahu hukum dia sehari semalam. Itu kejam banget. Yang mulia, bukankah kau setuju ini? Ye Wang King melawan rajanya. Dengar ceritaku. Kurung dia di istana Wang King. Tanpa izinku. Tak ada yang boleh jenguk. Yang mulia. Hati para raja memang mudah berubah. Terserah, 1 bulan lagi, dan aku pergi selamanya. Ada apa sih sama aku? Dia butuh aku. Bukan sebaliknya. Tapi gara-gara dia, aku jadi gampang emosi. Nggak bisa bedain benar salah. Jangan-jangan. Nggak mungkin. Aku harus kerasin hati. Semua ini, dia yang bikin sendiri. Makanannya emang jelek. Tapi nggak sejelek ini kan? Udah setengah bulan, makanannya aja dingin. Orang-orang ini lihat aku dikurung di sini, nggak disayang yang mulia. Jadi mereka semena-mena. Yang mulia, Anda suruh saya awasi pavilion Wang King. Tapi kenapa? jadi Nona Ye setengah bulan ini makin kurus. Dayang-dayangnya malas. Yang dikirim ke dia cuma sisa makanan dingin. Apa? Ikut aku temui dia. Ayoan, makan dulu. Bakpao ini enak kalau dipanggang. Coba gigit, biar ada tenaga. Wan King, ada kamu di sini? Aku nggak kesepian. Aku capek. Wan King, Yang mulia, kenapa ada di sini? Atau ada perintah untuk hamba? aku nggak mau kamu menderita begini. Kehendak yang mulia, hamba tak berani menebak. Tapi kekacauan ini, bukankah semua gara-gara Paduka? Kenapa sekarang begitu dingin? Dulu Paduka nggak begini. Ye Wang King yang dulu. Udah mati. Aku tahu. Belakangan ini, kamu marah padaku. Aku salah padamu demi takhta permaisuri. Tapi nanti, aku akan menebus semuanya. Wan King, jangan nikahi dia. Come on. Kasar Jalang, mau menikah, masih saja menggoda kaisar. Nggak bisa. Walau sisa setengah bulan, aku tak katakan biarkan dia.
Yang mulia permaisuri, Kaisar tahu Nona Ye makan sisa makanan. Beliau pergi ke Balai Wang King. Apa? Tidak. Aku harus ke sana sekarang. Ini dulu, pelukan yang kurindukan. Tapi sekarang, kamu bikin aku muak. Kamu raja negeri ini. Kok bisa ingkar janji? Nita udah dikeluarkan. Aku nggak berani nolak. Kamu. Aku sekarang wanita terhukum. Dan calon pengantin, tolong jaga kesopanan. Pergi. Wang King, aku kasih kamu hormat. Dan kamu tolak, ya kan? Yang mulia, tolong tenang dulu. Nona Ye, dia nggak berani kurang ajar. Dia dikurung terlalu lama, badannya lemah. Pikirannya udah kacau. Aku nggak berani. Kelihatannya cukup berani. Yang mulia, Nona Ye ini emang nggak tahu aturan. Tolong maafkan dia. Aturan. Wan King, jangan sok istimewa cuma gara-gara pernah lawan aku. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu pantas dapat semua ini. Benar, Yang mulia. Bagus. Permaisuri, cari dia sopan santun. Nona Ye, pernikahan udah dekat. Yang mulia, ini demi kebaikanmu. Biar kamu gak kelihatan bodoh. Kalau udah nikah, kamu bakal bikin malu Yang mulia. Tenang aja. Aku carikan pengasuh terbaik buat kamu. Buat melatihmu. Karena kamu dari istana, semua kebiasaan kasarmu dari medan perang harus diperbaiki. Tahan yang stabil. Kalau tumpah sedikit, kamu tanggung. Kaki lurus. Tangan diam, bahu tegak. Ceroboh banget. Gini aja gak bisa. Tahan dulu. Setengah bulan lagi. Terus aku bebas dari Xiao Jingyuan. Nyonya, tolong mohon. Ampuni nona saya. Ya, dia udah penuh luka. Berani ya? Tadi kamu bilang, maksudmu Yang mulia itu kejam. Aku yang menyiksanya. Pengawal, tampar dia. Berhenti. Tuju gak salah. Lakukan apapun padaku. Tapi jangan sentuh dia. Oh, akhirnya ada reaksi juga. Jadi kamu punya titik lemah ya? Pengawal, tahan mereka berdua. Jangan. Aku mohon. Macarin aturan ya. Apalagi yang kamu mau. Aku mohon pada kalian. Jangan sentuh nonaku. Pukul dia. Pukul yang keras. Lihat itu. Siapapun yang baik padamu, yang melindungimu, akan menderita bersamamu. Ye Wang King, ini balasanmu karena rebut Yang mulia dariku. Aku akan menikah beberapa hari lagi. Setelah semua ini, kamu masih gak mau lepas. Kuisu itu gak bersalah. Yusyun, kamu gak pantas begini. Jangan, masih sombong juga. Aku udah benci kamu lama banget. Hari ini Yang mulia udah berbalik meninggalkanmu. Meski aku kuliti hidup-hidup dan patahkan tulangmu, dia gak akan bicara apa-apa. Jangan! Kamu gak boleh pukul aku. Permaisuri bilang untuk mendisiplinkannya. Tapi sayang, Nonaya gak mau belajar juga kan? Jadi, aku harus hukum dia dengan keras. Tujuanku adalah membuatmu belajar tentang krama istana agar gak sia-siakan kebaikan Kaisar dan permaisuri. Gak boleh. Yang mulia cuma bilang untuk mengajariku.
bukan memukuliku seenaknya. Pikir aku nggak akan melawan? Kamu gila, aku lapor ke Yang Mulia. Kamu bakal bayar ini. Pernikahan udah dekat. Aku cuma mau pergi. Tapi enggak, kamu terus desak aku. Kamu pikir aku Ye Wang King gampang ditindas? Aku udah bunuh banyak di medan perang. Kamu pikir aku takut sama kamu? Dia gila. Ye Wang King, aku coba ajarin kamu. Dan kamu nggak tahu terima kasih. Kamu pukul pelayanku. Dan mau pukul aku. Kalian semua mati ya. Pergi, panggil penjaga, cepat. Cepat, tangkap dia. Sekarang. Udah puas main-main? Sekarang, giliran aku. Jalang ini berani lawan aku. Bawa tongkatnya. Pukul dia sampai kapok. Kalau dia mati, aku yang tanggung. Yang Mulia, hati saya gelisah. Izinkan saya untuk menemui Wang King. Kau peduli padanya. Sangat dalam, begitu dalam. Tapi dia bersama aku. Dia baik-baik saja. Bukan urusanmu. Baik. Makan sisa tiap hari itu baik. Dicambuk pada Dayang. Itu juga baik. Cuijan. Apa maksudmu? Dia cinta aku bertahun-tahun. Masa aku menyakitinya? Sakit atau tidak? Yang Mulia paling tahu. Cho Icet, kau terus melawanku. Kalau bukan karena kekuasaan dan pangkatmu, dan kegunaanmu bagiku, udah kubunuh kau. Aku cuma mau kasih dia pelajaran. Mana mungkin aku sakiti dia? Jangan! Nona! Yang Mulia sekarang benci padamu. Walau kami pukul kau sampai mati. Dia nggak peduli. Aduh! Sakit. Percaya aku. Saat aku berkuasa nanti, aku nggak akan kecewakan kau. Nona! Berhenti pukul dia! Yang Mulia, dia nggak akan biarkan dan aku diperlakukan begini. Yang Mulia? Bagaimana kalau... Ini perintah Yang Mulia sendiri? Perintah Yang Mulia? Sendiri? Betul. Yang Mulia bilang, kalau kau terus membangkang, pukul dia pakai tongkat, hidup atau mati. Bagus. Hebat sekali Xiao Jingyuan. Hebat sekali. Aisyah tak berperasaan. Terus pukul dia. Pukul lebih keras. Bunuh dia hari ini. Kaisar nggak akan marah. Nona! Kupikir kalau tubuhku cukup sakit, hatiku nggak akan perih. Tapi aku nggak pernah tahu. Dua rasa sakit ini nggak saling menghapus. Malah nambah. Ayuan, minum teh dulu istirahat. Ini raja yang kuserahkan seluruh hatiku. Kutaruhkan nyawaku. Kubantu naik tahta. Ayuan, selamat atas tatamu. Ini pria yang kuberikan seluruh hatiku. Pria itu yang kucintai 6 tahun. Nona! Kalau aku nggak balas malu hari ini, aku bukan manusia. Berhenti pukul dia. Nona! Ada apa denganku? Wang Qing. Tolong, nona aku pingsan. Nyonya, aku mohon. Panggil tabib sekarang. Tolong periksa nonaku. Diam. Nggak perlu tabib. Kamu terus pukul dia. Baik, Nyonya. Wang Qing,
Hentikan. Pukul aku saja. Nyonya, aku mohon. Pukul aku saja. Stop! Aku... Wancing, jangan takut, Nona. Aku... Datang terlambat. Wancing, kok bisa luka parah gini? Bisa gini? Turunkan aku. Wancing, kamu sakit ya? Ini semua salahku. Harusnya aku datang lebih cepat. Hatiku udah mati. Tubuhku ini mana bisa ngerasa sakit lagi? Tuan Cu, Ayo pergi. Baik, jangan coba pergi. Yang mulia, aku udah bilang, walau aku mengabdi padamu, Wancing calon istriku. Kalau dia disakiti lagi di istana ini, aku nggak peduli soal pangkat kita. Aku akan lindungi dia apapun yang terjadi. Ichen, kau pikir aku nggak berani sentuh kamu? Soal Wancing, aku yang akan urus semuanya sendiri. Bukan tempatmu. Cara omong kosong di sini. Yang kau sebut mengurus itu, membiarkan Wancing tinggal di sini, menghadapi bahaya terus-menerus, disiksa terus. Cintamu terlalu berat. Wancing gak kuat lagi. Aku Chu Yichen hari ini akan bawa dia pergi. Kau mau memberontak ya? Chu Yichen, hari ini, kalau kau berani melangkah satu kali lagi, aku pastikan seluruh klanmu akan musnah tanpa sisa. Xiao Jingyuan, kalau mau menyakitiku, kenapa bawa-bawa Tuan Chu ke masalah ini? Wan King, Iba, bukan maksudku begitu. Biar aku jelaskan. Yang mulia, Wan King nggak bisa nunggu. Kalau kau halangi, kau mau dia mati. Choi Chen, sorry Wan King. Biar aku yang urus. Jangan kira aku nggak tahu. Apa maumu? Kau mau pakai lukanya untuk bawa dia pergi. Bilang padamu, nggak akan. Yang mulia, kau mau dia mati? Wan King di istana ini sudah menderita banyak. Kau mau itu terus berlanjut? Berani kau menentangku? Aku ini kaisar. Kata-kataku adalah hukum. Pengawal, ambil Wan King dari dia. Sentuh dia mati kau. Yang mulia, kalau kau memaksa, aku Chu Yichen hari ini rela mati demi dia. Walau harus jadi pengkhianat. Baik kalau begitu. Chu Yichen, berani kau mengancamku. Aku bisa keluarkan titah sekarang untuk batalkan pernikahan konyol ini. Yang mulia, Anda sendiri yang buat janji ini dan umumkan ke semua orang. Jadi, sekarang mau mundur? Persyaratan pertunangan sialan itu. Aku udah mau. Aku, selama dia tetap bersamaku, Apa pentingnya sekarang? Kau biarkan orang lain menyiksaku seperti ini. Sekarang pura-pura peduli? Buat siapa? Yang mulia, Anda tak bisa batalkan pertunangan. Kalau iya, berita akan menyebar. Mana kehormatan kerajaan? Lagi pula, Nona Ye dan Tuan Chu saling mencintai. Yang mulia lakukan ini cuma akan pisahkan mereka. kau juga diam. Kalau kau tidak sekejam itu, tidak akan jadi begini. Yang mulia, saya hanya ingin ajari Nona Ye sopan santun.
Saya tidak bermaksud menyakitinya. Lihat luka-lukanya. Ada bagian mana yang tidak terluka? Harus pukul sampai mati. Baru disebut luka. Yang mulia. Nona Ye, liar dan tak terkendali. Saya lakukan ini. Semua demi kebaikan Anda yang mulia. Baru hari ini, aku sadar kelicikan busukmu. Wanita jahat. Lihat cara aku hadapi kau hari ini. Yang mulia. Yang mulia. Tolong tenangkan diri. Guru besar, Chu Ichen menerobos masuk istana dalam. Apa kamu juga mau lakukan hal sama? Kalian pikir aku ini bukan siapa-siapa? Sebagai kaisar kalian. Yang mulia, dinasti baru saja dimulai. Anda baru naik takhta. Permaisuri baru saja diumumkan ke semua. Bagaimana bisa batalkan titah? Demi satu wanita saja. Tanjurusai hubungan mentahan kan? Apa yang kulakukan? Bukan urusan. Yang mulia, Anda selalu ingin jadi penguasa bijaksana. Kalau Anda bertindak begini, semua usaha dan diubu selama ini akan sia-sia. Kalau Anda lakukan ini, bagaimana? Apa yang kau tahu? Wang King terluka parah sekarang. Aku cuma mau dia tetap di sini untuk sembuh. Apa aku? Gak boleh. Meski begitu, Yang Mulia tidak boleh bertindak gegabah. Ini akan mengguncang seluruh istana. Saya mohon, pikirkan kepentingan besar. Yang Mulia, kata-katamu, aku benar-benar nggak percaya. Wang King terus disakiti di sini. Bagaimana aku bisa tinggalkan dia di istana ini? Chu Yichen, perkataanku, kau berani meragukanku. Aku putra langit. Aku akan lindungi dia. Xiao Jingyuan, haruskah aku kehabisan darah? Dan mati di istana ini? Baru kau mau lepaskan aku? Wan King. Wan King jangan. Kalau memang begitu, maka aku akan lepaskan kamu. Wan Qing, aku akan usir mereka semua. Turunkan pisaunya. Kumohon. Wan Qing, kasih pisaunya ke aku. Yang Mulia, beri perintah. Biarkan Nonaya dan Tuan Chu pergi dari istana. Sekarang, hanya dengan ini, Nonaya bisa merasa aman. Yang Mulia, jangan ragu lagi. Aku janji padamu. Aku cuma mau kamu tetap hidup. Xiao Jingyuan, apa kamu ingat waktu kamu gak punya apa-apa? Siapa yang tetap di sisimu melewati semuanya? Siapa yang pertaruhkan nyawa untuk berjuang untukmu? Itu aku. Ya, aku ingat. Demi selamatkan, kamu biarkan mereka bawa kamu. Setelah dicambuk, kamu kena penyakit itu. Makanya, aku nggak bisa. Biarkan kamu tinggalkan aku. Dulu, kita berjuang keras. Tapi kita punya satu sama lain. Tapi sekarang kamu perlakukan aku begini. Janjimu jadi nggak ada artinya. Cintamu jadi begitu kejam. Apa kamu? Apa kenapa kamu masih mau paksa aku untuk tetap di penjara? Istana mematikan ini. Wan Qing, aku salah. Kekuasaan membutakan aku. Aku menyakitimu. Tapi aku beneran cinta kamu. Cinta aku? Cintamu itu
Bikin aku nonton kamu. Nobatkan wanita lain jadi ratu. Aku... Biarin aku menderita di istana ini. Wan Qing, jangan gini dong. Aku bawa kamu pergi. Mulai baru. Aku bikin kamu bahagia. Lupain semua sakit ini. Ya, kasih pisaunya. Tuan Chu, aku tahu. Kamu beneran peduli sama aku. Xiao Jing Yuan. Aku tanya sekali lagi. Kamu mau biarin aku pergi dari istana? Kalau Wan Qing pergi sekarang, dia mungkin nggak akan balik lagi. Yang mulia, si Yun itu permaisuri Anda. Dia akan menemani Anda seumur hidup. Dia akan mengalami lekulan nakuan. Yang mulia, Anda sudah lupa? Anda janji. Kita juga akan punya anak. Baik. Aku perintahkan kirim Ye Wan Qing dan Chu Yichen. keluar dari istana. Wan Qing, aku bawa kamu pulang. Gadis manis gini, dipukul kayak gini. Mereka keterlaluan banget. Panggil dokter. Baik. Wan Qing, bertahanlah, kumohon. Lukanya parah banget dan tekanan batinnya berat. Dia butuh pemulihan pelan-pelan. Yang mulia, ada kabar dari luar. Nona ya terluka parah. Dia udah pingsan 3 hari. 3 hari. Pak, kirim semua obat langka ke kediaman Chu. Kirim juga tabib utama ke sana. Selamatkan Wan Qing apapun caranya. Tuan bilang, calon nyonya kami nggak butuh bantuan istana. Silakan pergi. Saya tabib utama kerajaan. Ini maksudnya apa? Tuan, Anda udah tolak hadiah yang mulia. Usir dia keluar. Berlarian kemana-mana. Bayar mahal buat beli obat yang sama lagi. Kenapa harus repot begini? Kalau Wan Qing bangun, dia nggak mau berhutang padanya. Wan Qing, kapan kamu akan bangun? Tuan Chu, Wan Qing, kamu bangun. Cepat, panggil dokter. Baik. Nona Ye udah bertahun-tahun berperang. Tubuhnya udah rusak parah. Sekarang intinya rusak. Dia udah buta dan kesehatannya menurun cepat. aku tahu kondisi tubuhku. Aku sadar. Ada obatnya? Dia butuh pemulihan pelan, perawatan hati-hati. Bisa sembuh total? Itu tergantung nasibnya sendiri. Ini salahku. Kalau aku datang lebih cepat, Wan Qing enggak akan menderita begini. Aku selalu datang terlambat. Selalu terlambat. Siapa itu? Wanita yang mana? Tuan Muda Chu, dia Ye Wan Qing dari klan Ye. Orang tuanya udah meninggal. Dia sendirian. Dia bertempur sama Pangeran Xiao. Tuan, terima sekali dia dan kamu pergi. Minta melamar? Apa itu nggak terlalu buru-buru? Beberapa orang cuma butuh sekali lihat untuk seumur hidup. Yuan, hatiku milikmu. Aku akan ikut kamu kemanapun, bangun kerajaanmu. Tuan! Tuan Chu, jangan terlalu sedih. Antara kita, aku selalu terlambat selangkah. Makanya, aku cuma bisa lihat kamu menderita. Wang Qing nggak perlu tahu. Mulai sekarang, aku lihat ada kata terlambat lagi. Aku akan di sisinya.
Sampai kita tua. Tuan Cu, kamu bantu aku keluar dari istana, bawa aku ke rumahmu. Aku sangat berterima kasih. Tapi, aku sekarang buta. Dan tubuhku udah lemah. Aku takut jadi beban buatmu. Pernikahan ini, Jangan! Wan King, menikahimu adalah berkah terbesarku. Dulu aku cuma bisa lihat kamu menderita. Tapi kini, aku nggak akan biarkan kamu terluka selamanya. Aku akan bersamamu seumur hidup mulai kini. Suka dukamu akan kujaga semuanya. Tuan Cu, Wan King, aku akan mulai siapkan pernikahan kita. Kalau kamu sembuh, kita menikah. Biar kamu beruntung. Aku akan lakukan segalanya untuk menyembuhkan tubuhmu. aku nggak pernah sangka suatu hari aku akan temukan cinta yang begitu berharga. Chu Yichen, jawab aku. Gimana keadaannya Wang King? Dia udah sadar? Wang King itu tunanganku. Kesehatannya urusanku. Aku akan jaga dia baik-baik. Tenang saja, Yang Mulia. Aku tahu. Dokter yang kukirim dan obat-obat langka itu kau kembalikan semua. Wang King itu milikku. Penasihatku, dia pertaruhkan nyawa demi aku. Berani kau abaikan dia? Wang King calon istriku, seumur hidupku. Aku akan lakukan semua untuk jaga dia. Beda sama kau, yang biarkan dia menderita, tersiksa di istana. Aku ini kaisar. Aku bertanya, dan kau berani ejek aku? Berani sekali kau! Jangan lupa Yang Mulia. Pernikahanku dengan Wan King sudah dekat. Walau kau bunuh aku, Wan King enggak akan kembali padamu. Aku beneran akan kehilangan Wan King. Nona Ye, kau masih lemah. Istirahat dulu saja. Aku udah di sini berhari-hari, tapi belum ketemu keluarga Cu. Itu nggak sopan banget. Sekarang aku udah mendingan. Aku harus menyapa mereka. Ayo, biar ku bantu. Dia beneran kejam. Kok bisa dia? Jangan-jangan keluarga Cu nggak suka aku. Jangan banyak pikir, Nona. Tuan dan Nyonya itu orang baik. Mereka nggak mungkin tanpa alasan. Ya udah deh. Ayo kita lihat ada apa. Perempuan jahat itu. Aku nggak mau ketemu dia. Nona, tenang aja. Walau mereka nggak suka Nona, kan ada Tuan muda. Perasaan dia ke Nona, masa Nona nggak tahu sih? Jaga mulutmu. Kamu tahu nggak, menghina permaisuri itu dihukum mati. Nona, dengerin. Nyonya nggak benci Nona. Dia nyumpain. Permaisuri bukan Nona. Hingar, kenapa kamu kesini? Kesehatanmu penting. Jangan capek-capek. Wang King memberi salam pada paman dan bibi. Saya kurang sehat, jadi nggak bisa datang lebih cepat. Mohon maafkan saya. Aku suruh Hichen jaga kamu. Anak itu, dia biarkan kamu datang? Dia nggak tahu kamu belum kuat. Jangan salahkan Tuan Cu. Berkat perawatan beliau, saya udah jauh lebih baik. Maaf sudah merepotkan. Bicara apa kamu? Ini bukan salahmu. Kasihan kamu, nak. Kamu menderita banget di istana. Bisa keluar hidup-hidup. Itu udah berkah besar. Terima kasih, Bibi. Gadis buta seperti saya, bertemu Tuan Cu, datang ke kediaman Cu, adalah kehormatan terbesar. King Er, matamu. Ayah, Ayah, Hichen kamu. Wan King nggak bisa lihat. Dia belum sadar. Dia nyembunyiin sesuatu dariku. Wan King, kamu ngerasa udah mendingan? Jauh lebih baik. Jalan-jalan emang enak. Tapi tetap, kamu perlu istirahat. Kayaknya sih, kamu harus balik dulu. Baiklah, aku istirahat dulu ya.
Ayah. Yang aku tanya soal penyakit mata Wan King. Udah ketemu? Kebutaan Kinger. Bukan dari penyakit lamanya. Ada yang meracuninya. Asal racunnya. Dari klan Ratu. Jadi racun ini kemungkinan perbuatan Ratu. Kalau nggak gitu seluruh istana, nggak ada satu dokter pun yang berani bicara. Satu pun nggak. Ratu itu nggak sepolos kelihatannya. Ini pasti ulah dia. Udah ku bilang dia itu ular berbisa. Bener-bener jahat. Aku paham. Sekarang ini, aku akan kasih obat tuh dari tabib untuk pulihkan penglihatan Wan King. Yichen, tabib itu datang pergi. Dia susah banget dicari. Putusanku udah bulat. Aku pasti berhasil. Ayah, ibu, tolong jaga Wan King. Kalau udah selesai, aku pasti pulang. Wan King. Yang mulia. Kamu mabuk. Jangan minum. Aku di sini bersamamu. Akhirnya kamu datang. Aku sudah tahu. Kamu tak akan tinggalkan aku. Yang mulia, aku akan selalu di sisimu. Aku rindu kamu, Wan King. Kamu bukan Wan King. Siapa kamu? Beraninya kamu. Yang mulia, apa maksudmu? Aku Shiyun, permaisurimu. Aku tak butuh kamu jadi permaisuri. Aku tak butuh kamu. Ini salahmu. Kau bukan karena kamu. Wan King tak akan pergi. Yang mulia, aku tidak bersalah. Ye Wan Qing itu tak tahu terima kasih. Dia tak pantas jadi permaisuri. Dia akan menikah dengan orang lain. Jangan sedih karena dia. Nggak worth it. Diam. Dasar wanita jahat. Ini semua kamu. Aku gak akan biarkan. Wan King nikah sama siapapun. Dasar penyihir. Yang mulia, kamu gila ya? Siapa yang bikin kacau? Bukannya kamu? Itu kan? Kamu yang jadikan aku ratu? Itu, kamu yang atur pernikahannya. Dan kamu usir dia dari istana. Semuanya sejak ini, kamu yang lakuin. Apa urusanku? 7 hari lagi. Hari pernikahannya. Mau ngapain kamu? Sekarang, batalin pernikahan. Telat, semuanya udah telat. Wan King milikku. Aku nggak akan biarkan Wan King pergi. Wan King! Tunggu. Ya akhir-akhir ini, kok aku nggak lihat kawan muda kamu ya? Nona, Tuan pergi jauh demi mata Nona. Dia menempuh perjalanan jauh untuk ambil obat dari tabib. Apa katamu? Tolong aku mohon, biarkan aku bertemu tabib. Tunangan nanti lagi kepemimpinan Wila. Hanya dia yang bisa sembuhkan matanya. Aku nggak bisa diam saja lihat dia. Pergi saja. Tuan bilang nggak mau ketemu kamu. Aku nggak akan pergi. Kecuali dia obati tunanganku. Kalau tidak, aku nggak akan pergi. Biarkan dia berlutut di luar. Kalau dia kuat 3 hari, aku akan temui dia. Kamu dengar kata Tuan kan? Baik. Aku akan berlutut. Wan King, demi kamu, aku lakukan apapun. Kamu pergi saja. Kamu nggak akan kuat begini terus. Aku nggak mau pergi. Aku
nggak bisa pergi. Sebelum pernikahan kita, aku akan kembalikan penglihatan Wang King. Kesetiaan seperti ini sungguh mengharukan. Cinta tulusmu pada tunanganmu menyentuh hatiku. Aku sudah bertahun-tahun berlatih, jarang aku lihat kesetiaan seperti ini. Hari ini, aku tersentuh hatimu yang tulus, sangat dalam. Aku akan bantu kamu. Di dalam botol ini, ada obat untuk calon istrimu, untuk sembuhkan kebutaannya. Bawa pulang. Suruh dia minum langsung, dia akan bisa lihat lagi. Ichen, kamu dari mana aja? Wan Qing, Ichen, Kamu udah balik. aku nemu obat buat kamu. Boria mau iku lagi. Sampai kamu sebaik ini. Ini buat kamu. Aku rela apa aja. Ayo pergi. Wan Qing, 2 hari lagi, itu hari nikah kita. Mata kamu bakal sembuh. Wan Qing, kenapa? Wan Qing, kamu nggak apa-apa? Kamu bisa lihat sekarang. Ichen. Makasih. Mulai sekarang, cuma kita berdua. Nggak ada orang lain. Wan Qing, Ye Wan Qing, Wan Qing, temui aku. Wan Qing. Yang mulia, apa yang kau lakukan? Mabuk jam segini. Ini memalukan. Tolong, kembali. Malam ini, aku harus ketemu Wan Qing. Aku tadi tahu isi hatiku. Aku butuh dia. Dia cinta sejatiku. Wan Qing. Yang mulia, hentikan kegilaan itu. Ini rumah Chu, bukan istana. Bertingkah kayak gini. Nggak takut jadi bahan omongan. Wan Qing. Keluar dan temui aku. Wan Qing. Aku akan jadi milikmu selamanya. Wan Qing. Yang mulia. Berhenti panggil dia. Dia nggak mau ketemu kau. Nggak mungkin. Wan Qing nggak akan gitu ke aku. Kau dalangnya kan? Dia buta. Kau yang kurung dia. Ya kan? Sadarlah. Kau tahu, mata Wan Qing buta gara-gara kau. Apa katamu barusan? Matanya buta gara-gara aku? Mataku bukan penyakit lama. Ini ulahnya. Yang mulia, pakai kamu pikir si mata Wang Qing cuma penyakit lama? Dia diracun. Yang lakuin itu adalah permaisuri sekarang. Enggak, itu bukan. Tidak. Siun memang manja, iya.
Tapi dia nggak mungkin. Betul. Dia nggak akan begitu. Yang udah dia lakuin jauh lebih parah dari ini. Wan King, kamu dengar semua. Wan King, makanya kamu keluar. Kamu mau ketemu aku kan? Xiao Jingyuan, tamparan ini yang kamu utang padaku. Wan King, kamu bisa lihat lagi. Wan King, sekarang kamu bisa lihat. Bisakah kita kembali seperti dulu? Kumohon. Xiao Jingyuan, kamu pikir mataku sembuh dan kita bisa kembali begitu aja? Kamu salah. Tamparan ini untuk memanfaatkanku dan mengkhianatiku. Kamu bersumpah padaku, nggak akan tinggalkan aku. Tapi begitu kamu naik tahta, kamu buang aku dan jadikan dia ratu. Pernah kamu pikir gimana perasaanku waktu itu? Tamparan ini untuk ketidakpercayaanmu. Liu Xiun fitnah aku, bilang aku bunuh bayinya. Dia racuni aku sampai buta. Tapi kamu nggak periksa. Kamu lempar aku ke istana dingin. Biarkan aku menderita. Kamu ingat nggak? Apa yang kamu janjikan waktu itu? Wan King, aku akui. Itu salahku. Aku. Dia! Mulai di hari ini, kita selesai kamu dan aku 2 hari lagi. Di pernikahanku dengan Nijan. Aku nggak mau lihat wajahmu. Kalau dulu, aku masih benci kamu. Sekarang aku cuman kasihan sama kamu. Setelah malam ini, aku akan habiskan hidupku dengan culang saja. Kamu dan aku udah jadi orang asing. Enggak mungkin. Yang mulia, kenapa basah kuyup? Cepat, masuk sini. Biar aku keringkan. Jangan sentuh aku. Yang mulia, apa yang kau lakukan? Sekarang ini, cuma aku yang ada di sisimu. Kenapa kau masih membenciku? Cuma kau yang tersisa. Yang mulia, Berani bicara begitu? Kau pikir aku nggak tahu apa yang kau lakukan? Semua yang Wan King alami. Bukankah semua itu Ransen? Kau yang mengatur semuanya? Menuduh dia menyakiti anakmu yang belum lahir. Lalu menjebaknya dan membutakan matanya. Wanita jahat sepertimu nggak pantas hidup. Aku dulu benar-benar buta. Sampai tertipu olehmu. yang mulia, aku nggak bersalah. Pasti ada yang menjebakku. Mencoba memisahkan kita, yang mulia. Yang mulia. Dijebak? Sampai sekarang masih mau menyangkal? Buktinya sudah jelas. Yang mulia, aku tahu aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku akan lebih baik. Aku akan melayanimu dengan baik. Yang mulia, Aku nggak akan percaya lagi. Pengawal! Bawa permaisuri ke istana dingin. Tanpa perintahku. Dia nggak boleh keluar dari sana. tidak. Yang mulia. Tolong jangan. Baru sekarang aku sadar kesalahan aku. Aku benar-benar sudah jadi Raja yang kesepian. Selamat untuk Tuan Mudacu, selamat. Tuan Mudacu dan Nona Ye. pasangan sempurna. Waktunya sudah tiba. Pengantin, silakan maju.
Sembah pertama ke langit dan bumi. Bersyukur pada langit dan bumi. Semoga pasangan ini hidup selama langit dan bumi. Diberkati keberuntungan. Sembah kedua ke orang tua. Bersyukur atas kasih sayang kalian. Semoga orang tua kami selalu sehat, panjang umur dan bahagia. Ayah, Ibu, terima kasih sudah membesarkanku. Mulai sekarang, putramu dan menantumu akan berbakti padamu dan merawatmu selamanya. Bagus-bagus. hari ini hari besarmu. Jangan nangis dong. Suami istri saling membungkuk. Semoga kalian saling menghormati dan menyayangi. Sama sampai tua. Hati menyatu selamanya. Ichen, setelah hari ini, kita bersama seumur hidup. Wan King, saat ini, udah lama aku tunggu ini. Seumur hidupku, aku tak akan mengecewakanmu. Selesai. Sekarang ke kamar pengantin. Bagus. Wan Qing, mulai sekarang, kita udah jadi suami istri. Kamu tahu, aku udah lama banget nunggu momen ini. Berkali-kali aku mimpi, kita bisa bersama. Dan sekarang, akhirnya jadi nyata. Aku juga, Ichen. Dulu, aku pikir sisa hidupku bakal dihabiskan dalam derita dan putus asa. Tapi kamu kasih aku harapan baru. Wan Qing, jangan nangis. Hari ini hari besar kita. Kita harus bahagia. Oh ya, aku mau bilang, aku minta menembus mati Indonahba. Kenapa? Kamu kan sukses banget di istana. Semua tipu daya itu. Dan tikam belakang, aku udah muak sama semua. Sekarang, aku cuma mau sama kamu. Jauh das Isfolitpix istana akan lihat dunia. Tenang aja. Aku punya tabungan. Aku buat kita hidup enak. Ichen. Wan Qing. Aku tetap kehilangan kamu.